Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6 Universitas Peradaban Bumiayu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang metode penelitian kualitatif, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dalam makul metode penelitian kualitatif dosen pengampu Ibu Cynthia Nurika Irma MPD. Baiklah, adapun yang akan saya bahas dari metode penelitian kualitatif yaitu tentang pengertian metode penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, dan tahapan-tahapan kita melakukan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, metode penelitian kualitatif atau yang sering disebut dengan penelitian kualitatif dalam bahasa lain yaitu qualitative research, yaitu memiliki pengertian sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu kepada data, dan menggunakan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta setelah itu menciptakan teori yang baru. Dari pengertian ini dapat kita sampaikan bahwa metode penelitian kualitatif itu memiliki sifat deskriptif, menggunakan analisis. Sehingga kalau kita mau melakukan metode penelitian kualitatif, maka hal-hal yang seperti tersebut dijelaskan menggunakan analisis, menggunakan data yang ada sebagai bahan pendukung serta bersifat deskriptif, maka hal tersebut adalah metode penelitian kualitatif. Itu dari segi pengertian. Maka untuk menambah keyakinan kita, menambah pemahaman kita tentang metode penelitian kualitatif, ada pengertian lain yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial. Nah, kenapa dikatakan jenis penelitian ilmu sosial? Karena yang dibahas, yang diteliti dalam metode penelitian kualitatif ini adalah kita terjun langsung terhadap permasalahan. Dalam suatu masyarakat ada permasalahan, kita terjun langsung. Itu sehingga dinamakan ilmu sosial. Dan menggunakan data-data yang non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial. Tadi sudah dijelaskan penelitian jenis ini adalah penelitian ilmu sosial, karena yang kita teliti adalah tentang sosial, tentang kemasyarakatan. Kita terjun langsung, maka itu pengertian lain dari penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian kualitatif dikatakan mempunyai sifat yaitu sifat subjektif dari sudut pandang partisipan. Subjektif artinya kita menanyakan ini kepada si A dan kepada si B itu tidak akan sama. Si A kepada si C tidak akan sama. Maka penelitian jenis ini adalah mempunyai sifat deskriptif, yaitu penelitian yang subjektif. Selanjutnya, setelahnya kita memahami tentang pengertian-pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu untuk melakukan penelitian kualitatif ini kita mempunyai tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang mana tahapan ini secara berangsur kita melakukan dari tahap 1 sampai tahap 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya. Maka tahap yang harus kita lakukan untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu mengangkat permasalahan. Maka yang pertama ini mengangkat permasalahan. Kita sebagai peneliti, calon peneliti, apa yang akan kita teliti? Apa yang akan jadikan judul penelitian? Maka kita harus mengangkat permasalahan. Permasalahan ini tentang, contoh saya akan contohkan. Kita akan meneliti tentang kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan menulis cerpen, kemampuan menulis novel di kelas 11 SMA. Maka yang harus kita angkat yaitu berapa tema, berapa jumlah murid, berapa jumlah
siswa yang harus kita teliti, yaitu mengangkat permasalahan berarti. Selanjutnya, memunculkan pertanyaan riset. Selanjutnya memunculkan pertanyaan riset. Setelahnya kita mengangkat permasalahan, maka memunculkan pertanyaan riset. Apa yang akan kita teliti loh? Maksudnya seperti itu. Rumusan masalahnya seperti apa? Kita akan meneliti ini, maka memunculkan pertanyaan riset. Setelahnya kita memunculkan pertanyaan, di situ kita mengumpulkan data yang relevan. Akan meneliti suatu permasalahan, data yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita ambil itu seperti apa, yang harus sesuai dengan realita. Maka itu mengumpulkan data yang relevan. Selanjutnya melakukan analisis data. Selanjutnya melakukan analisis data. Setelahnya kita melakukan pengumpulan data, sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan riset, maka kita melakukan analisis data. Analisis data yang akan kita analisis itu apa? Yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan riset. Setelahnya kita melakukan penulisan tentang pertanyaan-pertanyaan dari riset, maka kita menjawab pertanyaan tersebut. Itu tentang tahapan-tahapan. 5 tahapan ini yaitu yang termasuk kepada tahapan-tahapan kita melakukan penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu untuk menambah pemahaman, kita buka teori dari para ahli tentang penelitian kualitatif. Kita akan Sugiono mengatakan 2009 di halaman 15, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Itu menurut Sugiono sudah jelas tadi dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat ilmu sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis, sehingga kita mencari, menggambarkan dan menemukan apa yang akan kita teliti. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan, yaitu menurut Rahman, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Karena penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang memiliki sifat ilmu sosial, subjektif, maka yang akan kita cari yaitu kita terjun langsung kepada fenomena-fenomena yang akan kita cari. Maka menurut Rahmat dijelaskan penelitian jenis ini adalah penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Selanjutnya, setelahnya kita mengetahui tentang pengertian kualitatif menurut para pakar, di sini saya akan menjelaskan karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh penelitian kualitatif. Yaitu karakteristik penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, lingkungan alam sebagai sumber data. Ini yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian lain. Maka karakteristik yang pertama, kita melakukan penelitian kepada alam sekitar, kepada masyarakat, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat tersebut. Maka itu termasuk kepada karakteristik penelitian kualitatif. Selanjutnya, bersifat deskriptif analisis. Jadi maksudnya kita melakukan penelitian kualitatif. Karakteristik yang kedua yaitu dengan mengumpulkan data, dilakukan dengan melakukan pengamatan. Itu deskriptif analitik. Kita mengumpulkan data, setelahnya itu kita melakukan pengamatan, maka dinamakan deskriptif analitik, yang termasuk kepada karakteristik penelitian kualitatif. Yang ketiga yaitu fokus dan proses. Pada penelitian ini, data dan informasi yang diperlukan akan berhubungan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses. Pertanyaan tersebut sudah tertera dalam rumusan masalah apa yang akan kita teliti, maka kita fokus kepada proses yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, bersifat induktif. Induktif maksudnya adalah menggunakan data yang terpisah namun masih berhubungan satu dengan lainnya.
Biasanya riset ini diawali dari lapangan. Contoh, kita melihat fakta empiris tentang permasalahan ini dengan permasalahan ini, maka permasalahan keduanya itu terpisah, tapi saling berhubungan. Itu yang dimaksud dengan bersifat induktif. Selanjutnya, mengutamakan makna. Makna yang disampaikan yaitu berhubungan dengan persepsi orang dengan suatu kejadian yang diteliti. Kita meneliti tentang minat baca kelas SMA kelas 12, maka kita mengutamakan makna. Siapa yang diteliti, apa yang disampaikan oleh narasumber yang akan kita jadikan narasumber. Itu mengutamakan makna. Yang terakhir yaitu penelitian jenis ini adalah penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis dalam penelitian kualitatif, di antaranya fenomenologi. Di sini dikatakan fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana peneliti berusaha untuk memahami bagaimana satu atau lebih individu mengalami suatu fenomena. Fenomenologi yaitu kita terjun kepada fenomena, kejadian. Itu jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi, kita mencari fenomena, mencari kejadian yang terjadi yang akan kita jadikan penelitian. Selanjutnya, etnografi. Etnografi adalah bentuk penelitian yang berfokus dan menggambarkan budaya sekelompok orang, yaitu memiliki tujuan dalam bahasa untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa dalam budaya dengan cara berkomunikasi setiap individu. Jadi etnografi itu yaitu kita meneliti tentang budaya di suatu lingkungan masyarakat, meneliti tentang bahasa di suatu masyarakat. Itu termasuk penelitian kualitatif yang termasuk kepada jenis etnografi. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus kita mencari permasalahan yang terperinci satu atau lebih dari dua kasus. Kita akan meneliti ini, maka kita studi kasus kepada penelitian lain, kepada kasus lain, yaitu untuk membandingkan antara kasus yang ini dengan kasus yang ini. Itu yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus. Yang terakhir yaitu metode historis. Metode historis adalah penelitian tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Peristiwa yang terjadi di masa lalu, contoh, kita mau melakukan penelitian kualitatif, namun yang akan kita teliti tentang sejarah terbangunnya Candi Borobudur atau peninggalan-peninggalan sejarah, maka yang kita teliti tentang budaya-budaya tersebut, tentang peninggalan-peninggalan tersebut, maka hal tersebut termasuk kepada penelitian kualitatif jenis metode historis. Mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan. Kita mulai dari pengertian, tahap-tahapan, karakteristik, dan penuturan ahli pakar tentang metode penelitian kualitatif, disambung dengan jenis-jenis penelitian kualitatif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dapat kita ambil menjadi suatu pembelajaran. Apabila ada suatu permasalahan, suatu kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.